Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman ya. Oke, kali ini kita mungkin akan bahas tentang pertanyaan dari teman-teman tentang untuk pakan dari saya itu per ekor membutuhkan pakan berapa kilo ya teman-teman ya. Jadi untuk pakan memang tidak kita timbang ya teman-teman ya. Jadi biasanya ini ada sekitar domba 40-an ya, 40 ekor ini biasanya satu tong ini 1,5 hari ya teman-teman. Karena kalau di awal biasanya dulu kita pakai fermentasi, habis itu pakai keringan, itu di 1 minggu pertama itu pakan tidak terlalu banyak karena masih adaptasi ya. Tapi tambah lama ini tambah makannya luar biasa teman-teman. Jadi tentunya untuk pakan ini nanti tambah. Jadi kemarin takarannya di ini ya. Ini satu kotak ini hampir 20 ekor dengan ini. Ya, dengan ini kalau di saya nyebutnya bak ya. Ya ini biasanya kalau hampir 20 ini sampai segini. Awal pertama dulu segini. Kita menggunakan pakan kering, habis fermentasi, habis itu menggunakan pakan kering ini pagi itu segini, hanya segini ya. Nah, segini pakannya. Untuk hampir 20 ekor. Habis itu nanti kelamaan naik ini. Dan sekarang pagi itu mintanya full, tapi belum pernah kita timbang. Mintanya full untuk hampir 20 ya, sekitar 17-an ekor lah. Itu kalau biasanya kalau kita ngasih pakan pagi, kalau dengan sistem ini full, satu bak full ini enggak munjung ya tapi peres, itu biasanya jam 10 sudah habis. Kalau yang dulu enggak, sampai siang itu ya, sampai siang itu masih ada. Jadi lambat laut pakannya juga nambah ya. Tapi berarti dombanya kan bagus ya, nafsu makannya juga bagus. Ini sudah di musim penghujan teman-teman ya. Ini alhamdulillah di Nganjuk ini dari pagi itu gerimis, siang agak terang, terus siang itu hujan, sore hujan, sekarang juga baru selesai gerimis. Jadi untuk pakan yang ready seperti fermentasi atau silase yang sifatnya disimpan itu sangat berguna sekali jika sudah musim penghujan seperti ini. Mungkin yang punya bank pakan akan kewalahan kalau tidak mempunyai persiapan. Kenapa kok kita ganti dari fermentasi ke kering? Karena di musim penghujan ini rawan sekali kembung atau penyakit-penyakit yang lainnya, karena musimnya juga dingin, siang panas. Jadi seperti itu. Nah, mungkin kalau banyak ya yang masuk di WA kita, kenapa di musim penghujan ini air seninya itu banyak, habis itu antara feses dan urinnya itu bercampur dan becek, karena pakan beliaunya itu menggunakan full hijauan tanpa ada proses fermentasi. Jadi seperti itu. Sebenarnya sama saja ya, untuk hijauan dan fermentasi itu sama saja. Kalau pakan kering, ini air ini sudah tinggal segini. Ini tadi full, tinggal segini. Nah, tapi kalau dengan pakan hijauan, mungkin airnya ini enggak akan berkurang. Karena di dalam hijauan itu sudah ada airnya. Jadi seperti itu. Bedanya ada situ. Jadi untuk teman-teman mungkin yang belum menggunakan pakan fermentasi atau silase, kita sarankan untuk menggunakan pakan silase atau fermentasi. Bahannya mungkin nggak terlalu banyak ya, nambah biaya, tapi insya Allah untuk jangka panjangnya juga bagus. Jadi seperti itu.
Untuk pakan-pakan teman-teman mungkin dari awal belum pernah membuat pakan fermentasi, teman-teman bisa pakai pakan silase di awal dulu. Jadi fermentasi itu kan agak sulit. Kalau nggak tahu perawatannya, bukan perawatannya ya, komposisinya. Jadi mungkin kalau di silase kan hanya rumput plus dedak, kasih garam, diaduk, dimasukkan. Jadi nggak terlalu beresiko. Kalau fermentasi basah nanti kurang kering, terlalu basah juga tidak jadi. Tapi kalau silase insya Allah jadi. Jadi seperti itu. Yang penting dedeknya lumayan ya, jangan terlalu banyak, tapi nanti jadinya itu bahannya itu mamel ya, jadi nggak terlalu kering juga nggak terlalu basah. Kenapa kok silase itu ada yang tidak jadi? Karena mungkin dicoper, habis itu tidak kasih apa-apa langsung dimasukkan ke tong. Jadi itu mungkin yang membuat silasenya nggak jadi ya teman-teman, atau kebocoran yang ada di penyimpanan teman-teman ya. Ini dombanya sudah banyak yang bunting. Nah ini ya, ini sudah mulai gemuk dan sudah bunting ya. Ini di jantannya juga seperti ini. Oke, kembali lagi dengan racikan pakan kita. Jadi racikan pakan kita ini untuk per ekornya berapa kilo kita belum nyoba ya, berapa ya per ekornya ya. Tapi biasanya juga ada teman-teman yang kalau pakan kering seperti ini pakannya 0,8 untuk betina dan 1 kilo ke atas itu untuk jantannya. Jadi tidak bisa menjadi patokan. Artinya untuk pakan ini, domba ini biasanya makemnya itu enggak sekali makan terus berhenti ya teman-teman. Jadi makan, nanti dia istirahat, habis itu nanti makan lagi. Jadi seperti itu. Jadi tahunya nanti porsinya seperti apa tergantung dari pola pakan teman-teman, racikan pakan teman-teman. Jadi nggak bisa disamakan dengan peternak yang lain. Jadi seperti itu. Untuk breeding kita sarankan untuk melihat apa yang ada di lokasi teman-teman. Ada rumput liar pakai, ada limbah pertanian pakai. Yang penting tidak berbahaya bagi domba. Jadi seperti itu ya. Dan untuk bahan hijauan bisa pakai fermentasi atau pakai silase. Kalau bahan limbah yang keras seperti tebon kering atau janggal kering, kita sarankan untuk menggunakan pakan fermentasi. Jadi seperti itu. Mungkin cukup demikian teman-teman untuk pembahasan pertanyaan dari teman-teman untuk pakan ya, pakan di kandang kita. Jadi seperti ini dombanya. Kalau di malam kita tambahkan mesti ya teman-teman, agar dombanya bagus, apalagi yang sudah bunting, untuk calon anakan dan susuan biar bagus ya teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin cukup demikian, kurang lebih saya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.